Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian berbahagia, sesepuh bini sepuh, para kiai, para ustadz yang Allah hormati, dan seluruh jamaah Masjid Baitur Rahim. Pertama dan utama kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahwa Allah telah memberikan kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke masjid ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Dosa kita ini banyak atau banyak sekali nih Pak? Pilihannya tidak banyak dan sedikit, tapi banyak dan banyak sekali. Nah, dan salah satu cara agar dosa kita ini terhapus adalah dengan banyaknya kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik. Ya, salah satunya ke masjid ini. Di beberapa hadis disebutkan bahwa ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid dari rumah, maka langkah kaki satu menaikkan derajat, langkah kaki yang lain menghapuskan dosa. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu, kita harus yakin betul bahwa tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua sunnah itu pasti bermanfaat. Nah, sunnah itu Bapak Ibu bisa berupa perintah, bisa berupa larangan. Nah, kalau sunnah berupa perintah itu ya sesuatu yang bisa kita lakukan, ya, yang biasa kita kerjakan di kehidupan sehari-hari, ya. Sholat sunnah, puasa sunnah, dan sebagainya, sunnah-sunnah yang lain. Tapi ternyata ada beberapa sunnah yang isinya itu larangan. Nah, misalnya Rasulullah SAW melarang kita untuk makan sambil bersandar. Bersandar itu pripun, Pak? Senderan, gitu ya. Rasulullah melarang, la ya'kulu muttaqian, kata Rasulullah. Kira-kira kalau Rasulullah melarang kita makan sambil bersandar itu maksudnya apa ya? Ternyata Bapak Ibu, ketika kita makan sambil bersandar, jadi tubuh kita ini ada dada, ada perut. Antara dada dan perut itu ada sekatnya. Sekatnya namanya diafragma. Ketika kita makan sambil bersandar, diafragma kita itu meregang. Akhirnya apa? Akhirnya pencernaan itu, usus itu tidak bisa mencerna makanan dengan baik. Ketika pencernaan tidak bisa mencerna makanan dengan baik, maka yang terjadi
ya ada gangguan perut. Ya bisa mual, bisa melihut jeleh, sebah. Nah, pokoknya gangguan-gangguan yang ada di perut. Ya. Ini kan sunnah yang luar biasa. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu, misalnya Rasulullah SAW melarang kita makan hewan jalalah. Bapak Ibu sudah tahu hewan jalalah itu apa? Rasulullah dalam sebuah hadis menyebutkan, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anil jalalah. Rasulullah SAW melarang kita makan hewan jalalah. Hewan jalalah itu apa? Hewan jalalah itu adalah hewan yang sengaja diberi makan dengan barang-barang yang najis. Saya ulangi, hewan jalalah adalah hewan yang sengaja diberi makan dengan barang-barang yang najis. Wonten blumbang, di situ ada ikan. Ikan apa Pak biasanya? Oh lele. Ya tidak harus lele, ada lele, ada macam-macam ikan. Di atasnya ada jamban. Jalalah enggak ini? Jalalah, karena sengaja diberi makan dengan barang-barang yang najis. Teman saya sudah meneliti, Bu. Lele yang tadi sengaja diberi makan dengan itu kotoran itu dibedel, kemudian dilihat di bawah mikroskop dengan pembesaran 100.000 kali. Isinya apa, Pak? Isinya bakteri semua. Makanya Rasulullah melarang. Tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat untuk kita. Pasti bermanfaat. Terus pripun biar tidak jadi jalalah? Ambil dulu, ditangkar rumiin, taruh di ember atau di baskom, dikasih makan yang baik-baik selama 3 hari. Nah, baru itu tidak jalalah lagi. Nah, ini contoh-contoh Bapak Ibu sunnah-sunnah yang berupa larangan. Prinsipnya Bapak Ibu saudara berbahagia, tidak ada satu sunnah pun yang tidak bermanfaat. Semuanya pasti bermanfaat. Ketika kita tidak tahu ilmunya pun, belum tahu tadi hikmahnya seperti itu, sudah kita ikuti saja. Bapak Ibu pernah bersin enggak, Bu? Nanti bersin? Bersin gimana bersin itu? Washing. Ketika bersin, apa yang disunahkan? Membaca Alhamdulillah. Kenapa kok tidak membaca Allahu Akbar? Atau Subhanallah? Kenapa, Bu? Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita bersin, ternyata jantung kita itu berhenti, Pak. Berhentinya berapa lama? Berhentinya 0,9 detik. Kira-kira kalau berhentinya 9 detik berikut? Mboten alhamdulillah, tapi innalillah, Pak. Makanya ketika Bapak Ibu jantung itu dihentikan oleh Allah, kemudian bisa berdenyut lagi, alhamdulillah. Masih diberi kesempatan oleh Allah hidup. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal soleh. Masih diberi kesempatan oleh Allah untuk banyak melakukan ibadah. Yang mendengarkan pripun, Bu? Disunahkan gimana? Mendoakan yarhamukallah. Dibalas lagi dengan yahdikumullah. Bapak Ibu, perkawis bersin saja, perkara bersin saja, 1 ada ilmunya. 2 ada proses saling doa mendoakan. Ini luar biasa. Kita itu jarang sekali mendoakan orang lain, Pak. Padahal ketika kita mendoakan orang lain itu doa yang mustajab. Para malaikat mengamini. Dan kita pun akan mendapatkan doa yang sama.
Bapak Ibu, kemarin ketika terakhir saya umroh di bulan Agustus kemarin, saya mendapatkan ilmu yang luar biasa dari Syekh Muntaha. Beliau Imam Masjid Nabawi, juga pengajar di Universitas Islam Madinah. Beliau menyampaikan begini Bapak Ibu. Ciri pedagang yang sukses itu adalah yang mau mendoakan pedagang yang lain. Niki Pak Jelp niku Pak. Di sini ada pedagang Pak. Oh kathah nggih. Pernah mendoakan pedagang yang lain, Bu? Bahkan beliau menyampaikan dulu di Madinah ketika ada dua pedagang minyak wangi yang bersebelahan, dari pagi yang satu juali terus Pak. Begitu sampai siang ada yang datang lagi mau cari minyak wangi seperti ini. Apa dia jawab? Karena dia melihat teman pedagang sampingnya ini belum juali dari pagi. Mohon maaf, minyak wangi yang Anda cari ini adanya di toko sebelah. Dia nggak mengatakan di toko saya nggak ada, tapi dia mengatakan adanya di toko sebelah. Coba pedagang saat ini Bu, sekarang pripun Pak? Ada yang seperti itu Pak? Ditanya, cari seperti itu Pak? Nggak tahu. Ini luar biasa. Ya, mari Bapak Ibu, ini ada yang anggota calon caleg, calon legislatif betul. Kemarin saya sampaikan, saya diundang oleh salah satu caleg Pak. Saya bilang, Mas, pernah enggak jenengan mendoakan caleg yang lain? Oh, enggak pernah Pak. Ya, kalau mau sukses, doakan caleg yang lain. Oh, gitu. Doa yang mustajab. Baik Bapak Ibu saudara berbahagia, nyun sewu, saya itu sebetulnya di Surabaya ini ada acara hari ini dan tadi malam Pak. Alhamdulillah ini pagi ini bisa silaturahim ke hadapan panjenengan semua. Kalau alumni Mu'alimin Pak, adik kelasnya Ustadz Abdillah, Ustadz Saiful, kami tinggal di Limpung, Kabupaten Batang. Kalau di pimpinan pusat, saya di Majelis Tabligh. Baik Bapak Ibu saudara berbahagia, saat ini kita berada di penghujung bulan Rajab Bapak Ibu. Tidak lama lagi kita akan masuk bulan Sya'ban. Kalau beberapa ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Bulan Sya'ban itu bulan ketika kita memelihara yang kita tanam itu. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan panen. Jadi ketika kita menginginkan Ramadan besok itu kita bisa memanen banyak amal soleh, bisa banyak mengerjakan amal soleh, maka mulai bulan Rajab ini kita sudah nandur. Ketika kita di bulan Rajab ini sudah banyak menanam kebaikan, nanti ketika di bulan Ramadan itu kita mudah untuk memanen kebaikan-kebaikan itu, mudah mengerjakan kebaikan. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, bulan Rajab memang bulan yang luar biasa. Satu di antara 4 bulan yang disucikan oleh Allah. Ini disebutkan di surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Fi kitabillah, semua itu sudah ada dalam ketetapannya Allah. Yauma khuliqas samawati wal ardh, di mana Allah menciptakan semesta langit dan bumi. Minha arba'atun hurum,
Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang disucikan. 4 bulan yang disucikan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bapak Ibu saudara berbahagia, ketika kita beribadah di waktu yang disucikan oleh Allah, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Seperti halnya kalau Bapak Ibu ke Tanah Suci, sholat di Masjidil Haram, sekali sholat di Masjidil Haram lebih baik dari 100.000 kali dibanding sholat di masjid yang lain. Meskipun masjid yang lain itu megah, Pak. Tapi ketika kita sholat sekali saja di Masjidil Haram, lebih baik dari 100.000 kali. Kenapa kok dilipat gandakan seperti itu? Karena tempat itu disucikan oleh Allah. Ketika kita beribadah di waktu yang disucikan oleh Allah seperti bulan Rajab seperti ini, maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, tetapi ada satu hal kita punya potensi untuk memiliki lipatan pahala. Tapi sisi yang lain Bapak Ibu, hati-hati. Ketika kita melakukan dosa, melakukan maksiat di bulan atau di waktu yang disucikan oleh Allah, atau di tempat yang disucikan oleh Allah, maka dosanya pun akan berlipat. Hati-hati ini Bapak Ibu. Nah, dalam ayat ini yang saya buat merah ini Allah mewanti-wanti kula panjenengan. Mewanti-wanti kita, fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika kita berada di 4 bulan yang disucikan oleh Allah itu, kita jangan sampai mendolimi diri kita. Mendolimi diri kita itu bagaimana? Ya, dengan kita melakukan dosa, dengan kita melakukan maksiat, jangan sampai itu kita lakukan. Tapi bukan berarti kemudian di luar 4 bulan yang disucikan Allah itu boleh melakukan dosa, bukan begitu. Tapi di 4 bulan yang disucikan oleh Allah itu kita lebih hati-hati. Jangan sampai kita sengaja melakukan dosa. Karena dosanya akan dilipat gandakan. Nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, tadi satu sisi Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk memperoleh banyak lipatan pahala. Bapak Ibu, ini momentum. Momentum kita untuk betul-betul meningkatkan ibadah lebih dari hari-hari yang lain. Ketika kita bisa memanfaatkan momentum Bapak Ibu, ini memang hasilnya luar biasa. Bapak Ibu kenal dengan Ibnu Abbas? Ibnu Abbas kenal Pak? Kenal betul kali Ibnu Abbas? Enggak kenal Bu ya? Kalau Pak Anies Baswedan kenal ya Pak? Bapak Ibu saudara berbahagia, Ibnu Abbas itu ketika Rasulullah SAW wafat, beliau itu masih berusia 16 tahun Pak. Ini usia muda atau usia sepuh Pak? Muda. Masih muda beliau. Berarti ketika Rasulullah masih hidup, masih sugeng, umur dia di bawah 16 berarti. Mungkin 10 tahun, 12 tahun, ya 14 tahun. Tapi Ibnu Abbas itu meskipun anak kecil, beliau bisa mengambil momen-momen yang luar biasa, Pak. Contohnya apa? Contohnya ketika Rasulullah SAW suatu waktu masuk ke dalam jamban, ya kalau sekarang toilet gitu, ya. Kemudian tiba-tiba
Ibnu Abbas ini menyiapkan air untuk wudhunya Rasulullah. Begitu Rasulullah keluar dari jamban, kaget. Loh, kok ada air ini? Siapa yang menyiapkan air ini? Terus sahabat yang lain mengatakan, yang menyiapkan Ibnu Abbas. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Rasulullah langsung mendoakan, Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, berikanlah kefakihan di dalam agama kepada orang yang mengambilkan air ini. Berarti mendoakan kepada Ibnu Abbas. Bapak Ibu, ketika Rasulullah mendoakan seperti itu, sahabat-sahabat yang lain gelo, Pak. Tahu gitu saya yang mengambilkan air. Padahal Ibnu Abbas umurnya masih kecil. Tapi dengan umurnya masih kecil itu, dia bisa memanfaatkan momentum kebaikan. Sampai akhirnya didoakan oleh Rasulullah seperti itu. Hasilnya doanya bagaimana Bapak Ibu? Luar biasa. Bagaimana sampai hari ini kita banyak belajar hadis-hadis dari Rasulullah, sanadnya dari Ibnu Abbas. Bahkan sahabat-sahabat dulu ketika mau bertanya sesuatu, Rasulullah sudah wafat, tanyanya sama Ibnu Abbas. Kita bisa melihat Bapak Ibu, hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat, itu banyak riwayatnya dari Ibnu Abbas. Ini hasil doanya dari Rasulullah. Karena apa? Banyak dia bisa memanfaatkan momentum kebaikan untuk dilakukan. Ketika itu sahabat yang lain banyak, Pak. Tapi kok dia cerdas ya, ngambilkan air untuk Rasulullah. Ini salah satu contoh Bapak Ibu, bagaimana ketika kita bisa memanfaatkan momentum untuk mengerjakan kebaikan, mari segera kita lakukan. Tidak usah menunggu orang lain untuk mengambil kesempatan kebaikan itu. Bapak Ibu misalnya, kita mau masuk masjid sini Pak. Di depan situ ada kotoran ayam misalnya. Apa yang mau kita lakukan? Kita mau tetap sholat dulu atau bersihkan kotoran ayam itu dulu? Kira-kira apa yang Pak yang kita lakukan? Kenapa harus ditutupi godong malah? Atau kita, nanti kan yang bersihkan takmir. Seringnya begitu Pak. Seringnya kita ketika ada kebaikan di depan mata kita tidak memanfaatkan momentum-momentum kebaikan itu. Padahal Bapak Ibu sekalian berbahagia, ketika kok kita ibadahnya, amalnya di atas rata-rata orang pada umumnya, Allah akan memberikan kepada kita kehidupan di atas rata-rata orang pada umumnya. Tapi ketika kita ibadahnya biasa-biasa saja, amal-amal kita juga biasa-biasa saja, ya sudah, hidup kita juga akan biasa-biasa saja. Dasarnya ada Pak, nanti bisa dibuka surat An-Nahl ayat 97. Innal ladzina amanu An-Nahl 97. Gimana Mas Ustaz Abdillah? Orang-orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, man amila solihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia orang yang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, amal soleh apa yang bisa mengantarkan kita kepada kehidupan yang baik? Amal soleh yang berkualitas Bapak Ibu. Amal soleh yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya. Nah, ketika kita punya amal-amal soleh yang jarang dilakukan oleh orang pada umumnya,
maka Allah pun akan memberikan kepada kita kehidupan di atas rata-rata orang pada umumnya. Ini Bapak Ibu sebenarnya. Nah, kembali Bapak Ibu, ini kita diperingatkan oleh Allah di bulan Rajab ini, kita jangan mendolimi diri kita. Bapak Ibu, untuk memahami ini, sebetulnya mafhum mukhalafahnya, kebalikannya ngeten Pak. Dolim itu kebalikannya kata apa sih Pak? Kira-kira apa? Adil, betul Bu. Berarti Bapak Ibu, kita diperintahkan oleh Allah di bulan Rajab ini untuk berbuat adil. Nah, makanya akan kita bahas Bapak Ibu. Di dalam Al-Quran itu, konsep adil itu seperti apa sih? Nah, Bapak Ibu, nyun sewu, ternyata di dalam Al-Quran itu ada 4 konsep adil. Yang pertama, Bapak Ibu berbahagia, adalah berlaku adil kepada Allah. Berlaku adil kepada Rasulullah. Bapak Ibu berbahagia, berlaku adil kepada Allah itu seperti apa? Berlaku adil kepada Allah adalah menempatkan Allah itu sebagai zat yang wajib kita ibadahi. Menempatkan Rasulullah itu sebagai orang yang harus kita jadikan sebagai uswatun hasanah. Kalau dalam Al-Quran itu uswatun hasanah cuma ada 2 Bapak Ibu. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Sampai kapanpun uswatun hasanah cuma 2 itu. Kalau mungkin kita saat ini kita melihat ada orang yang alim, ada orang yang faqih, mungkin bukan uswatun hasanah Pak, tapi qudwatun hasanah. Bedanya apa uswatun hasanah dan qudwatun hasanah? Bapak Ibu, kalau uswatun hasanah itu kita bisa meniru dari segala sisi kehidupan. Kita bisa mengambil ibrah dari segala sisi kehidupan. Tapi kalau qudwatun hasanah, kita mungkin bisa mengambil dari 1, 2, 3 sisi saja. Mungkin kita bisa meniru si A ini dari sisi sholat jamaahnya. Tapi kita tidak bisa meniru dia dari sisi sodakohnya. Mungkin kita bisa meniru si B ini dari sisi sodakohnya. Tapi kita tidak bisa meniru si B ini dari sisi puasa sunnahnya. Mungkin kita bisa meniru si C ini dari puasa sunnahnya. Tapi kita mungkin tidak bisa meniru dia dari sisi birrul walidainnya. Tapi kalau uswatun hasanah ini, semua sisi kehidupan bisa kita tiru. Nah, Bapak Ibu berbahagia, berbuat adil kepada Allah dan Rasul itu seperti itu. Kita jadikan Allah itu sebagai satu-satunya zat yang kita percaya bahwa Allah mengatur kehidupan kita. Allah yang memberikan rizki kepada kita. Sehingga ketika kita ada kesadaran bahwa Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita, kita sudah tidak khawatir dengan rezeki kita. Kita sudah tidak dengki, iri dengan rezeki orang lain. Orang lain diberi rezeki oleh Allah banyak, tidak apa-apa, alhamdulillah. Bukan malah dengki, iri. Melihat tetangganya mobilnya baru, paling kayak kredit. Tidak seperti itu. Ketika kesadaran ini sudah dibangun Bapak Ibu, kita sebagai pedagang itu sudah tidak perlu lagi cari penglaris. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki kepada kita. Ketika kita sama-sama jualan bakso, kok teman saya kok laris ya? Ya nggak apa-apa.
Karena sudah ada kesadaran bahwa Allah satu-satunya zat yang memberikan rezeki. Iya. Nah, ini Bapak Ibu saudara bahagia. Konsep yang pertama adalah kita berbuat adil kepada Allah dan Rasul. Hasilnya apa Pak? Hasilnya nih Pak. Surat An-Nisa ayat 13. Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Qur'an, kita ingin tahu maksud ayat ini, perhatikan dulu Bapak Ibu akhir dari ayatnya. Wa dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar. Bapak Ibu, kemenangan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita masuk ke surga disebabkan kita taat kepada Allah dan Rasul. Bapak Ibu saudara bahagia, ketika kita taat, apapun yang disyariatkan oleh Allah itu kita taat. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah itu kita taat. Inilah yang menyebabkan kita mendapatkan kemenangan. Tadi sunnah-sunnah yang disampaikan oleh Rasulullah sudah diikuti saja. Bapak Ibu, mohon maaf. Rasulullah melarang kita untuk tidur lagi setelah sholat subuh. Adakah di antara kita masih tidur lagi setelah sholat subuh? Oh banyak gitu. Kira-kira kenapa Bapak Ibu kok melarang tidur lagi setelah sholat subuh? Bapak Ibu saudara bahagia, setelah sholat subuh itu ada waktu yang barokah. Sampai-sampai Rasulullah itu mendoakan kita sebagai umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi harinya. Bukur, Bapak Ibu, para ahli hadis sepakat, ini jumhur hadis, ahli hadis mengatakan bukur itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Bapak Ibu saudara bahagia, ternyata dari sisi medisnya. Pada ngertos betul Pak dari sisi medisnya? Bapak Ibu, ternyata dalam tubuh kita ini ada hormon kortisol. Hormon apa? Kortisol. Dieling-eling Bu ya. Ini nanti keluar di ujian itu. Hormon kortisol itu adalah hormon stres, Pak. Bapak Ibu saudara bahagia, hormon kortisol itu bekerja dari jam 8 malam, ya, hormon kortisol itu mulai bekerja dari jam 2 malam sampai jam 6 pagi, Pak. Sehingga Bapak Ibu, ketika jam-jam hormon kortisol itu bekerja, kok kita dalam keadaan tidur, maka bisa dipastikan hormon itu menumpuk dalam tubuh kita. Makanya orang-orang yang ahli tahajud sering mengerjakan sholat malam, itu hasil penelitiannya minim sekali stresnya. Karena apa? Karena ketika hormon kortisol itu bekerja, dia sudah bangun, Pak. Akhirnya hormon itu tertekan, tereduksi. Bagi orang-orang yang hormon kortisolnya itu nyuwun sewu bekerja kok dalam keadaan tidur, stresnya tinggi, Pak. Dan luar biasanya hormon kortisol itu maksimal bekerjanya 2 jam akhir. Berarti jam berapa? Jam 4 sampai jam 6. Itu adalah waktu setelah subuh, Pak. Makanya orang-orang yang tidur lagi setelah sholat subuh, niki
tingkat stresnya tinggi. Pripun nek pun ngertos ilmune kados niki badhe tetep badhe nyari melih mboten bar subuh, Pak? Jangan biarkan mata kita tertidur Bapak Ibu setelah sholat subuh. Ini larangan dari Rasulullah SAW. Nah, ketika kita taat seperti itu kok taat, hasilnya apa? Kita mendapatkan kemenangan yang besar. Tinggal kita mau atau tidak taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu mau atau tidak. Ini masalahnya. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ini yang pertama. Ini kok masih jam 1:30, Mas? Oh, jam. Niki kalau di Surabaya suruknya jam berapa? Kalau di tempat saya jam 5:43, Pak. Kalau di sini jam berapa? Gitu? Oh gitu ya. Baik. Ini konsep yang pertama, Pak. Adil kepada Allah dan Rasul. Konsep yang kedua kita percepat, Bapak Ibu. Berlaku adil kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa nih Bapak Ibu? Ketika kita menempatkan diri kita pada tempat yang baik, pada tempat yang benar, itu pada hakikatnya kita sedang berbuat adil kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita kok menuju tempat yang tidak baik, tempat maksiat, berarti kita sedang mendolimi diri kita sendiri. Kira-kira masjid seperti ini tempat yang baik apa betul? Baik. Ketika kita kok masuk ke masjid ini, melaksanakan sholat jamaah, kemudian ada taklim seperti ini, pada hakikatnya kita sedang berbuat adil kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu saudara bahagia, adil terhadap diri kita sendiri itu dimulai dengan apa Bapak Ibu? Dimulai dengan ini Pak. Mana sih? Tentunya dalam kehidupan kita banyak pilihan-pilihan yang ada. Ketika kita kok bisa memilih dari satu yang terbaik dari pilihan-pilihan yang ada, nah kita pada hakikatnya sedang berbuat adil pada diri kita sendiri. Dimulai dari pemikiran. Habis sholat subuh seperti ini, pilihannya apa saja Bapak Ibu? Oh tidur. Apalagi? Jalan-jalan. Ya? Mungkin olahraga, sepedaan. Sepedaan itu untuk apa sih Bapak Ibu? Biar apa sih? Tujuannya? Biar sehat toh? Tapi belum tentu mereka yang sepedaan itu lebih sehat daripada kita yang ngaji seperti ini Pak. Yang ngasih sehat sinten? Allah. Pilihannya habis subuh seperti ini banyak pilihannya. Tapi ketika kita kok memilih ngaji seperti ini kita sudah berbuat adil pada diri kita sendiri Pak. Jadi ketika kita bisa memilih satu dari pilihan-pilihan yang ada, itu pilihan yang terbaik, itu kita bisa berbuat adil pada diri kita sendiri. Ya termasuk Bapak Ibu, mohon maaf, ini sebentar lagi kita akan pilihan legislatif, pilihan presiden, pilihan gubernur, bupati. Kok kita bisa memilih dari pilihan-pilihan yang ada yang terbaik, itu kita berbuat adil pada diri kita sendiri. Hati-hati, besok ada hisabnya Bapak Ibu. Nggak bisa kok kita ikut-ikutan orang lain. Wah, koncoku milih A, ya sudah saya A. Wah, kebanyakan orang milih B, aku B. Nggak bisa. Besok ada hisabnya, hati-hati. Nah, ini satu, berbuat adil kepada Allah dan Rasul. Dua, berbuat adil kepada diri sendiri. Yang ketiga, Bapak Ibu, adalah berlaku adil kepada orang lain.
Kita tempatkan orang lain itu pada tempat yang benar, tempat yang baik, tidak merugikan dia, tidak mencelakakan orang lain, itu berbuat adil pada orang lain. Bapak Ibu berbahagia, berbuat adil kepada orang lain ini dimulai dari siapa? Dimulai dari orang tua dulu. Kita berbuat adil, berbuat baik kepada orang lain itu dimulai dari orang tua kita dulu. Jangan sampai kita baik kepada orang lain sama orang tuanya sendiri, nggak baik. Bapak Ibu, Masya Allah sekarang ini banyak kasus-kasus anak itu sepele dengan orang tua. Dia merasa lebih pintar dari orang tuanya. Dia merasa, oh ilmu saya lebih banyak dari orang tua. Saya sudah S3, orang tuaku lulusan SMP. Merasa lebih baik, lebih banyak hartanya. Sampai kemudian sepele dengan orang tua. Insya Allah. Pak Ibu berbahagia, miris gitu. Kemarin ada kasus di Kudus Bapak Ibu. Ini yang saya membaca itu, ya Allah, kok ada yang seperti itu ya. Ketika ibunya meninggal, bapaknya masih hidup, 3 anaknya mengatakan gini, Pak, sudah Pak, ini rumah ini dijual aja Pak. Cepat dibagi untuk kita 3 anak ini. Bapaknya bilang gimana? Loh, lah terus Bapak mau tinggal di mana? Oh, jangan khawatir Pak. Aku kan punya kamar kos banyak. Nanti Bapak bisa kos di tempat saya. Kalau orang lain kosnya itu 1 bulan 800, Bapak bayarnya separuhnya. Tega Pak ngomong seperti itu. Insya Allah. Padahal kita berbuat baik kepada orang tua itu, sampai orang tua wafat pun kita harus berbuat baik kepada mereka. Caranya gimana? Ketika orang tua kita sudah meninggal, sudah wafat, kita birrul walidaynya kepada orang tua bagaimana? 4 cara. 1, mendoakan. Yang kedua, memenuhi wasiat. Masih ada enggak kira-kira ketika orang tua kita hidup punya wasiat apa? Bahkan ketika orang tua kita masih hidup kok masih punya hutang, segera dilunasi. Yang ketiga, berbuat baik kepada saudara-saudara atau teman-teman orang tua kita yang masih dulu ketika hidup. Bapak Ibu, niki mungkin kalau mendoakan, memenuhi wasiat, berbuat baik kepada saudara-saudara orang tua kita, mungkin gampang Bapak Ibu. Tapi yang beratnya yang keempat. Apa itu? Meneruskan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kita. Ini yang berat. Nah, kemudian kepada siapa lagi setelah orang tua? Ya kepada istri kita, kepada pasangan kita. Banyak Bapak Ibu orang yang, Pak niki pripun niki Pak Dokter. Ini suami saya itu kalau sama teman-temannya blobo. Senengin jajak-jajak kayak Ibu ya. Tapi sama istri sendiri pelitnya. Ternyata ada yang seperti itu. Berbuat baik kepada siapa lagi? Kepada anak kita. Ketika kita mensekolahkan anak kita kepada tempat pendidikan yang baik, itu pada akhirnya kita sedang berbuat adil kepada mereka. Bagaimana dengan teman kita? Karib kerabat dulu, teman. Bagaimana kita berbuat baik dengan tamu. Bapak Ibu, luar biasa nih. Ini ada kisah yang menarik Bapak Ibu. Terkait dengan ini, berbuat baik kepada tamu ini. Ini surat Ad-Dzarriyat ayat 24-29. Ini kisah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam
ini punya amal yang berkualitas di atas rata-rata orang pada umumnya terkait dengan tamu, Pak. Ini mau sampai jam berapa nih, Pak? Ini jam 5:30 lebih 4 menit. Mau sampai jam berapa nih? Suruknya jam pinten, Pak? Meri? Suruk. Tadi yang tadi. Iya. Ya, kita tambah 15 menit ya, karena nggak boleh sholat ketika terbit matahari kan nggak boleh. Nah, kita tambah 15 menit, baru kita bisa sholat suruk. Nah, ini mungkin terakhir ini, Pak. Ini ingin saya sampaikan bagaimana ini kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya amal berkualitas yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tamu. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Apakah sudah sampai kepadamu cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim? Bapak Ibu, ceritanya Nabi Ibrahim itu kedatangan tamu tengah malam, Bapak Ibu. Tengah malam itu jam berapa? Nah, jam 12 nih. Kira-kira ketika kita kedatangan tamu jam 12 malam, kita mau bagaimana, Bapak Ibu? Mau membukakan pintu napa mboten? Pripun, Bu? Assalamualaikum, jam 12 malam. Dilihat dulu, Pak ya, dari jendela ya, kenal enggak ya. Nabi Ibrahim ketika kedatangan tamu di tengah malam, tamunya itu dikatakan di tafsir itu ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 9. Wallahu a'lam. Nabi Ibrahim membukakan, Pak, dibukakan pintunya. Kau al-mukramin, tamu-tamu tadi ternyata adalah para malaikat. Jadi Nabi Ibrahim kedatangan tamu malaikat, Pak, di tengah malam. Idzahalu alaihi, ketika tamu tadi masuk ke rumahnya, faqalu, maka tamu-tamu itu mengatakan salaman. Assalamualaikum. Mau dijawab pripun, Pak? Waalaikumsalam. Ternyata Bapak Ibu, Nabi Ibrahim menjawabnya nggak seperti itu. Qala salamun. Kalau dalam bahasa Arab, ketika ada pertanyaan salaman, kemudian dijawab dengan salamun, itu menunjukkan bahwa menjawabnya itu lebih hormat, Pak. Matur nuwun, Pak. Menjawabnya lebih hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita sebagai orang timur sambil menundukkan badan kita. Itu menunjukkan sikap lebih hormat. Niki, Pak. Dalam menjawab salam saja, Nabi Ibrahim sudah di atas rata-rata orang pada umumnya. Kemudian kaumun munkarun, ternyata tamu-tamu tadi meskipun para malaikat, Nabi Ibrahim nggak kenal dengan tamu itu. Sama orang yang tidak kenal saja, Nabi Ibrahim menghormati. Apalagi dengan orang yang sudah kenal. Ya. Kemudian faragha ila ahlihi. Kemudian Nabi Ibrahim segera menemui keluarganya. Ini dimakan sekarang apa nanti, Pak? Segera masuk ke keluarganya, Pak. Menemui keluarganya. Dalam hal ini menemui istrinya. Dalam hal ini menemui Ibu Sarah. Ibu-ibu, panjenengan kalau bapaknya sudah membukakan pintu, terus dibangunkan bapaknya tengah malam, Bu, ada tamu. Jenengan badhe pripun, Bu? Wong-wongi urusan dhewe, Pak. Nabi Ibrahim tanya pada Ibu Sarah, Bu, itu kita kedatangan tamu. Kita punya apa? Apa jawab Ibu Sarah? Pak, kita nggak punya apa-apa.
Tapi di belakang masih ada sapi. Bapak Ibu, malam itu juga Nabi Ibrahim dan istrinya nyembelih sapi, Pak. Kira-kira pernah kita kedatangan tamu nyembelih sapi nanti, Pak? Ini sudah amal di atas rata-rata orang pada umumnya, betul. Paling-paling apa ketika tamu datang? Kita kasih apa, Pak? Ayam sak bulu-bulu nih, Pak, dok dadar gitu. Ini luar biasa, Pak. Malam itu juga Nabi Ibrahim dan Ibu Sarah sembelih sapi. Bikin gulai. Faja'a bi ijlin samin. Setelah gulai itu masak, kemudian Nabi Ibrahim membawa gulai sapi tadi. Ini luar biasa, Pak. Faqarrabahu ilaihim. Nabi Ibrahim sendiri yang mendekatkan gulai sapi itu kepada tamu-tamunya. Umumnya orang pripun, Pak? Umumnya kita bapak-bapak ketika ada tamu, kita menyuguhkan sendiri atau suruhan orang. Apalagi nyun sewu yang punya pembantu. Wah, mesti suruhan pembantu kita. Nabi Ibrahim tidak. Beliau sendiri yang mendekatkan hidangan itu kepada tamunya. Luar biasa. Bapak Ibu berbahagia, ketika sudah didekatkan gulai sapi itu kepada tamunya, ternyata tamunya tidak mau makan, Pak. Kinten-kinten panjenengan gelo mboten, Pak? Pun sembelih ke sapi, angel-angel, malam-malam, tamunya nggak mau makan. Rasanya pripun, Pak? Rasanya, Pak? Bapak Ibu berbahagia, ketika tamunya tidak mau makan, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak mau makan?" Ketika Nabi Ibrahim mengatakan seperti itu, tidak sengaja Nabi Ibrahim tuh melihat tamu-tamunya tadi, Pak. Ternyata kakinya tidak menyentuh tanah. Jenengan nanti, Pak, kedatangan tamu, kakinya tidak menyentuh tanah? Loh, ini kejadiannya seperti itu, Bu. Panjenengan pripun, Bu? Kira-kira kalau kedatangan tamu, jumlahnya 7 atau 9 tadi, ternyata kakinya tidak menyentuh tanah. Mau gimana, Bu? Sebagai manusia biasa, takut, Pak. Nabi Ibrahim juga takut. Makanya ayat selanjutnya, fa'aujasa minhum khifah. Bahasa Al-Quran memang luar biasa. Pakainya fa'aujasa. Fa'aujasa itu artinya gini, Pak. Takut, ketakutan yang amat sangat, yang pingin lari. Itu bahasa Surabayanya apa itu, Pak? Kenapa? Kejer. Fa'aujasa minhum khifah. Ketakutan yang amat sangat, yang mau lari Nabi Ibrahim. Wajar, karena Nabi Ibrahim apa? Manusia biasa. Seperti kita, takut, Pak. Jawabannya apa, Pak? Ayat selanjutnya. Kalau para tamu tadi mengatakan, malaikat itu mengatakan, la takhaf. Hai Ibrahim, kamu jangan takut. Karena kamu punya amal-amal yang berkualitas. Tadi, menjawab salam saja di atas rata-rata. Dalam nyun sewu menghidangkan makan untuk tamu, sudah di atas rata-rata. Tangan beliau sendiri yang mendekatkan kepada tamu itu. Karena kamu punya amal-amal yang berkualitas seperti itu, hasilnya apa? Wa basyarahu bighulamin alim. Aku beri kabar gembira kepadamu, wahai Ibrahim, kamu akan punya anak laki-laki. Faqalat imra'atuhu, kemudian istrinya tadi, Ibu Sarah, mengatakan, fi syarratin, terkejut.
Ibu Sarah, masa sih aku mau punya anak laki-laki? Fasaqat wajhaha, sampai Ibu Sarah tuh menepuk-nepuk wajahnya. Ini nih temenan apa aku ngimpi sih gitu. Faqalat, dia mengatakan, Ibu Sarah, ajuzun, aku itu orang yang sudah tua. Masa aku mau punya anak? Mohon maaf ibu-ibu nih, kalau bahasa sekarang, aku tuh sudah menopause. Masa sih aku mau punya anak? Akimun lagi mandul. Sudah menopause, mandul lagi. Kira-kira menurut pikiran manusia mau punya anak gak Pak? Enggak mungkin. Tapi karena Nabi Ibrahim dan istrinya Ibu Sarah itu punya amal-amal yang berkualitas di atas rata-rata orang pada umumnya, Allah pun memberikan kehidupan kepada mereka di atas rata-rata orang pada umumnya, yang di luar jangkauan pikiran manusia. Itulah Bapak Ibu ketika kita mau berbuat adil kepada orang lain. Demikian Bapak Ibu berbahagia. Dan yang keempat adalah berbuat adil kepada makhluk Allah yang lain. Insya Allah kita sambung di kesempatan yang lain nih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang dimurkai. Mudah-mudahan hidup kita ini hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Mari Bapak Ibu kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kalau ngapunten. Kalau ada kebenaran itu datangnya dari Allah semata. Kalau ada kesalahan itu karena kebodohan kami. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Sampaikan terima kasih